warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Berjumpa lagi dengan Ibu Herlina Asmawati pada pembelajaran IPA kelas 9 semester genap, bab 6, kemagnetan dan pemanfaatannya. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas belajar kita. Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang keempat ini, materi yang akan kita bahas adalah induksi elektromagnetik dan kemagnetan dalam produk teknologi. Buku yang kita gunakan seperti biasa yaitu buku siswa Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMP MTS kelas 9 edisi revisi tahun 2018, dan materinya terdapat pada halaman 28 sampai 40. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini bisa kita lihat pada layar berikut ini. Nah, selanjutnya kita memasuki materi pembelajaran. Untuk yang pertama, materi kita adalah induksi elektromagnetik. Tahukah kamu apa itu induksi elektromagnetik? Bagaimana dan di mana kamu menemukan penerapan induksi elektromagnetik? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, silakan simak uraian materi berikut ini. Induksi elektromagnetik yaitu peristiwa munculnya arus listrik akibat perubahan medan magnet. Menurut Faraday, arus listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Alat-alat yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik yaitu 1. Generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk merubah energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik. Energi gerak yang dimiliki generator dapat diperoleh dari berbagai sumber energi alternatif. Misalnya dari energi angin, energi air, dan sebagainya. Generator dibedakan menjadi generator AC dan generator DC. Generator AC dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik dengan cara menggunakan cincin ganda. Sedangkan generator DC dapat menghasilkan arus listrik searah dengan cara menggunakan komutator atau cincin belah. 2. Dinamo AC/DC. Dinamo adalah generator yang relatif kecil seperti yang digunakan pada sepeda. Pada sepeda terdapat dinamo yang berfungsi sebagai sumber energi listrik untuk menyalakan lampu. Dinamo adalah alat yang berfungsi untuk merubah energi gerak menjadi energi listrik. Cara kerja dinamo dan generator hampir sama, termasuk penggunaan satu cincin yang dibelah menjadi 2 atau komutator pada dinamo DC dan cincin ganda pada dinamo AC. Perbedaan dinamo dengan generator terletak pada 2 komponen utama dinamo, yaitu rotor atau bagian yang bergerak, dan stator atau bagian yang diam. Saat sepeda dikayuh dengan cepat, kumparan pada dinamo akan bergerak cepat, sehingga gaya gerak listrik atau GGL induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan energi listrik yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Selain dengan mempercepat putaran kumparan, penggunaan magnet yang kuat, memperbanyak jumlah lilitan, dan penggunaan inti besi lunak dalam dinamo juga dapat mengakibatkan GGL induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat. 3. Transformator. Transformator atau trafo adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC. Transformator pada dasarnya terdiri atas lilitan primer dan lilitan sekunder yang dihubungkan dengan menggunakan inti besi. Lilitan primer yang mendapat tegangan AC akan menginduksi inti besi
hingga menjadi magnet. Perubahan arah arus AC membuat medan magnet yang terbentuk berubah-ubah, sehingga menghasilkan tegangan AC pada ujung-ujung kumparan sekunder. Berdasarkan penggunaannya, transformator dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Transformator step down, berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik. 2. Transformator step up, berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik. Berikut ini adalah ciri-ciri transformator step down. Dan ini adalah ciri-ciri transformator step up. Berikut ini adalah persamaan pada transformator. 1. Pada transformator, besar tegangan sebanding dengan jumlah lilitan. Berlaku persamaan Ip per Ps sama dengan Np per Ns, di mana Pp adalah tegangan primer, satuannya volt, Ps adalah tegangan sekunder, satuannya volt, Np adalah jumlah lilitan primer, dan Ns adalah jumlah lilitan sekunder. Trapo dikatakan ideal jika energi yang masuk pada transformator sama dengan energi yang keluar dari transformator, mengakibatkan besar efisiensi trapo menjadi 100%. Berlaku persamaan Wv sama dengan Ws, di mana Wv adalah energi primer, satuannya Joule, Ws adalah energi sekunder, satuannya Joule. Jika Wv sama dengan Ws diuraikan, maka diperoleh rumus Vp kali Ip kali T sama dengan Ps kali Is kali T. Jika kedua ruas dibagi dengan T, maka diperoleh rumus Vp kali Ip sama dengan Ps kali Is. Dari persamaan rumus ini kita peroleh perbandingan Vp per Ps sama dengan Is per Ip. Dengan demikian, untuk transformator ideal akan berlaku persamaan sebagai berikut. Pp per Ps sama dengan Np per Ns sama dengan Is per Ip. Is adalah arus primer, satuannya ampere. IV adalah arus sekunder, satuannya ampere. Nah, ini adalah contoh soal persamaan pada transformator. Silakan anak-anak simak dan pelajari. Berikut ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu kemagnetan dalam produk teknologi. 1. MRI, atau Magnetic Resonance Imaging. Magnet banyak digunakan dalam berbagai produk teknologi, salah satunya yang paling populer adalah dalam teknologi kedokteran, seperti Magnetic Resonance Imaging, atau MRI. Tahukah kamu bagaimana cara seorang dokter untuk mendeteksi adanya penyakit dalam tubuh pasien? Hingga kini, salah satu cara yang dianggap paling aman untuk mendeteksi penyakit adalah dengan menggunakan MRI. MRI menggunakan prinsip kemagnetan untuk mencitrakan kondisi kesehatan tulang atau organ tubuh bagian dalam manusia tanpa melalui prosedur pembedahan. Tahukah kamu bagaimana mekanisme MRI mendeteksi penyakit? Orang yang akan dicek kesehatannya dimasukkan ke dalam medan magnet yang memiliki kekuatan 5.000 kali lipat lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan magnet sebesar ini mengakibatkan nukleon tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas. Nukleon tersebut kemudian ditembak dengan gelombang radio untuk menginduksi arahnya. Saat arahnya sejajar, nukleon-nukleon tersebut akan memancarkan gelombang radio yang akhirnya diterima komputer sebagai pencitraan kondisi dalam tubuh. Gambar tersebut dapat menunjukkan adanya penyakit dalam tubuh manusia. Teknik ini jauh lebih aman dibanding dengan ronsen atau sinar X. Lebih dari sekedar mendeteksi ada tidaknya penyakit seperti tumor, MRI dapat digunakan untuk merekam pikiran manusia.
Misalnya untuk merekam bagian otak yang menanggapi rangsang panas atau dingin. Selain itu, MRI juga dapat digunakan untuk melakukan deteksi dini terhadap gejala epilepsi. 2. Kereta maglev. Maglev merupakan kependekan dari magnetically levitated atau kereta terbang. Kereta maglev diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya. Meskipun rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev yang super cepat, yakni mampu melaju hingga 650 km per jam, tidak akan terjatuh dan tergelincir. Hal ini disebabkan kereta maglev menerapkan prinsip gaya tolak-menolak magnet serta didorong dengan menggunakan motor induksi. Kereta maglev telah menjadi alat transportasi massal di beberapa negara maju seperti Jepang, Amerika, Cina, dan beberapa negara di Eropa seperti Prancis, Jerman, dan London. Di Jepang, kereta yang menggunakan prinsip ini yaitu kereta Shinkansen yang menghubungkan kota Tokyo, Nagoya, dan Osaka. 3. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir untuk menghasilkan listrik. Prinsip kerja PLTN mirip dengan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pada PLTU, batu bara dibakar untuk memanaskan air sehingga dihasilkan uap air. Uap air kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga generator dapat berputar dan menghasilkan listrik. Pembakaran batu bara secara terus-menerus selain dapat mengurangi jumlah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, juga dapat mencemari lingkungan akibat pembakaran yang menghasilkan asap karbon, sulfur, dan nitrogen. Pada PLTN, energi yang digunakan untuk menghasilkan uap air yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin diperoleh dari reaksi pemecahan inti atom atau fisi uranium-235 atau melalui penggabungan inti atom atau fusi dalam suatu reaktor nuklir. Uranium-235 diproses sehingga menjadi bentukan kecil seukuran penghapus pensil, namun memiliki energi yang sebanding dengan 1 ton batu bara. Panas yang dihasilkan dari pemecahan inti atom mampu mencapai 4000 derajat Celcius. Reaksi nuklir tersebut menghasilkan berbagai partikel bermuatan yang berbahaya bagi kesehatan jika menyebar ke lingkungan. Agar partikel tersebut tidak menyebar ke lingkungan, digunakan botol magnet dengan magnet yang sangat besar. Botol magnet akan menarik partikel-partikel bermuatan sehingga tetap berada dalam reaktor. Bagaimana, anak-anak? Apakah bisa dipahami? Agar lebih memahami materi yang Ibu sampaikan tadi, silakan kalian cermati dan kerjakan tugas yang telah Ibu siapkan di lembar kerja peserta didik atau LKPD berikut ini. Nah, ini adalah tugas yang pertama, bisa kita lihat pada buku halaman 36. Berikut ada tugas yang kedua, dengan harapan kalian bisa terlatih membuat suatu laporan dengan tujuan menjelaskan cara kerja kereta maglev. Jangan lupa ketika menyusun laporan, item-item yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah tema, kedua tujuan, ketiga cara kerja kereta maglev, keempat keuntungan dan kerugian, dan kelima kesimpulan. Terakhir tugas ketiga, yaitu melengkapi peta pikiran berikut ini. Nah, Nana, dari paparan materi yang Ibu sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip induksi elektromagnetik adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Alat-alat yang prinsip kerjanya berdasarkan perubahan energi gerak menjadi energi listrik antara lain generator, dinamo AC/DC, dan transformator. Contoh produk teknologi yang memanfaatkan kemagnetan antara lain MRI, kereta maglev, dan PLTN. Cara kerja MRI, kereta maglev, dan PLTN adalah berdasarkan prinsip kemagnetan. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti paparan materi yang Ibu sampaikan tadi?
Apakah mengalami kesulitan? Semoga tidak mengalami kesulitan. Dan ingat, kunci kesuksesan adalah belajar sungguh-sungguh, tidak mudah putus asa, dan selalu berdoa. Terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran IPA hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.